sallallahu alaihi Jadi wasallam. nikmatah kita belajar untuk mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik nikmat itu untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Orang lain dapat nikmat, oh tetangganya ini dapat motor baru, alhamdulillah suatu saat kita bisa nyicipi. Tetangga kita beli sofa baru, alhamdulillah oh suatu saat kita jika kalau mampir dapat nyicipi. Tetangganya beli mobil baru, alhamdulillah suatu saat kita bisa nyicipi. Paling nggak masa tangga nggak dikasih. Tetangga kita dapat suami baru, alhamdulillah suatu saat kita dapat. Boleh, kalau itu nggak boleh dicicipi. Kita alhamdulillah suatu saat kita dapat minta pertolongannya begitu. Jadi suami baru nih udah keren maco gitu. Rupanya nih suatu saat kayak gitu. Itu jangan punya itu haram. Apalagi yang sudah berkeluarga. Kalau yang belum berkeluarga itu masuk baru muhson itu hukumannya dirajam, dijilid 100 kali dipukul. Kalau yang muhson sudah menikah, sudah bersuami kemudian melakukan penyelewengan, mati, ada perselingkuhan, itu rajam hukumnya. Rajam itu bagaimana? Dilempar batu sampai meninggal. Naudzubillahimin dzalik. Jadi janganlah sekali-kali kita itu ibaratnya bermain api, akan sangat berbahaya. Ini udah mau jam 11 ini, saya juga mau udah. Tuh, kayaknya cukup sekian aja ya. Kebetulan memang dari awal itu tenggorokan itu memang lagi nggak sehat, jadi ibarat HP itu tinggal 40%. Tadi udah dibilang dihabiskan 30%. Oh iya, katanya ada sesi tanya jawab 3 pertanyaan. Insya Allah kalau saya bisa jawab dua pertanyaan. Insya Allah kalau saya bisa jawab. Kalau enggak itu akan jadikan saya PR. Saya punya guru, saya punya orang yang lebih alim. Insya Allah akan saya tanyakan nanti. Kita kasih kalau ada kesempatan lagi. Monggo. Ya. Satu lagi sekalian, siapa? Ibu maju dulu. Pak Ustadz, mau nanya, bentar lagi kan mau Ramadan ya, salah satunya taraweh, ibadah yang harus dianjurkan. Nah, Pak Ustadz, pas saya di sebelah situ Pak, samping masjid ya, saya punya masih anak kecil, jadi untuk sholat berjamaah taraweh di masjid tidak memungkinkan. Kalau misalnya di rumah, niatnya berjamaah boleh apa tidak? Apa harus menfarid aja? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, ini masalah haid ya Pak Ustadz. Kan kebanyakan kita kalau pas tanggal hari minggu ketiga begini kan banyak ramen. Itu ada Ustadz yang bilang boleh masjid, ada yang bilang tidak boleh ke masjid. Kalau ada yang bilang kita lewat ke masjid aja itu nggak boleh. Tapi ada yang bilang yang penting kita nggak masuk ke tengah masjid itu, yang penting di serambi itu boleh. Itu yang kita ikutin yang mana Pak Ustadz? Jadi kita biar punya patokan gitu. Kalau seandainya kita lagi halaman itu seharusnya apa kita di rumah aja, apa kita ngikutin pengajian di sini gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang sholat jamaah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan al-ardu masjidullah, bahwasanya bumi itu adalah masjid Allah, tempat sujud Allah. Di sini yang namanya sholat berjamaah itu tidak hanya di masjid, di rumah pun boleh. Pahalanya tetap 27 rakaat. Di situ minimal dua orang. Ya minimal 2 orang. Kalau lebih dari 2 orang sama-sama bagusnya.
sama-sama bagus, lebih bagus lagi. Tapi untuk yang jadi imam, imamnya di masjid, itu di sini. Oh ya, hari di rumah gitu. Begini, ada aturan dalam ilmu fikih, yaitu dari shaf yang paling belakang, atau yang kelihatan itu ada 300 diro. 300 diro itu 1,5 meter. Diro itu adalah lengan, tapi lengannya orang Arab. Ya, jadi kalau di ukuran meter sekitar 150 meter itu jaraknya. Nah, itu dari yang paling kelihatan, misalnya dari Sorono, rumah ibunya di sana, itu boleh. Tapi itu tidak ada penghalang, Pak. Ya, jadi kalau misalnya ada jendela dibuka, ada pintu dibuka, boleh. Itu. Jadi diperbolehkan. Itu batasnya dari soft yang paling belakang atau yang paling terakhir itu adalah 150 diro, dari sampingannya ke sananya, dari sininya ke belakangnya. Nah, itu bisa. Kalau di masa dulu pesantren itu kan kita harus jaga dulu di asrama, imamnya di masjid. Nanti setelah itu ada di komplek lagi. Di kompleknya itu ada satu anak lagi. Satu anak terus di kompleknya lagi harus boleh ikuti imamnya di masjid. Jaraknya yang penting kita bisa melihat perubahannya imam. Satu, perubahannya kita bisa lihat imam ruku gitu. Jangan imam ruku kita nggak tahu gitu, tahu assalamualaikum gitu, itu nggak boleh. Satu, tahu kita perubahannya imam. Yang kedua, jaraknya itu adalah 150 meter. Kalau dalam bahasa kitab 300 kilo kayak gitu. Tidak ada penghalang. Kalau misalnya penghalang itu ya pintu buka aja dulu dibuka. Gitu. Itu soalnya ada syarat yang mengatakan seperti itu. Kalaupun ada nggak apa-apa diberi penghalang, ya kita itu ada khilafiyah. Tapi untuk yang masyhur itu adalah yang tidak berpenghalang. Kalau ada jendela dibuka. Kalau betul-betul kita buka. Kayak gitu. Itu satu. Udah jelas ya? Ya. Terus yang kedua itu tentang haid. Nah, ini ada dua pendapat. Jadi yang membolehkan itu adalah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat Nabi itu umroh, itu ketinggalan sajadahnya di masjid. Nah, ketika di masjid itu Nabi bertemu dengan Aisyah. Tahu Aisyah siapa? Ya, istrinya Aisyah. Wahai Aisyah, ambilkan sajadah saya di masjid. Nah, Aisyah bilang, maaf Rasulullah, saya itu sedang haid. Loh, yang haid kan bukan tanganku. Nah, akhirnya di situ Aisyah itu mengambil sajadahnya Rasulullah di masjid. Itu yang jadi patokan oleh para ulama, bahwasanya diperbolehkan ke masjid kalau ada hajat. Nah, itu menurut satu kaul ya. Tapi mayoritas berarti jumhur ulama dari empat mazhab, baik Maliki, Hambali, Syafi'i sama Hanafi, itu mengatakan tidak boleh. Alasannya apa? Di surat An-Nisa disebutkan wala abid sabili hatta takhtasilu. Janganlah engkau melewati masjid dalam keadaan haid kecuali hanya bermalu saja. Tadi betul, hanya lewat saja. Artinya hanya lewat saja. Ingat, ada murur, ada tarodud. Kalau mur itu lewat, kita lewat dari sini. Kita lewat sini, pula keluar ke pintu yang lain. Itu namanya mur, lewat boleh. Itu pun dengan catatan in khofat la tabisa, tidak takut akan mengotori masjid dengan darahnya. Kalau dia takut ataupun khawatir, saya itu khawatir kalau lewat ke masjid akan menetes mengotori masjid, haram, nggak boleh. Itu lewat. Dan terus tarodud, ini yang nggak boleh. Tarodud itu meter-meter. Meter-meter itu keliling itu patokan simpelnya, sederhananya, kita keluar dari pintu satu, masuk dari pintu satu, keluar ke pintu satu lagi. Itu termasuk tarodud. Meter-meter itu tadi. Saya biasanya enaknya meter-meter, jadi terserah saya aja ya. Iya. Misalnya dari pintu sini nih, kita keluar masuk ke sana. Sekarang untuk terserah tuh mau apa tuh, mau lihat-lihat apa, terus pulang ke sini lagi keluarnya. Itu namanya tarodud. Itu yang nggak boleh. Nah, jadi ada dua kaul ya.
Yang pertama itu ada yang mengatakan, itu ada yang membolehkan ketika ada hajat. Tapi mayoritas ulama, jumhur mazhab ulama dari 4 mazhab itu tidak boleh karena dinas Al-Quran itu seperti itu di surat An-Nisa bisa dibuka itu. Nah, terus kita mau, kalau diserami bagaimana? Ini maaf, ini juga ada perselisihan masjid. Masjid itu dari kata isi makan. Isi makan itu apa? Pokoknya isi makan itu ya. Ada sajadah ya jitu sajdah majatan kawasajidun wa takamajidun ijadah masjidun. Aslinya masjidun karena jadi masjid. Masjid itu aslinya adalah tempat sujud. Tempat sujud. Cuman kalau ada yang menandakan al-ardu masajidallah, bahwasanya seluruh bumi itu adalah tempat sujud Allah. Tapi ada yang disiapkan, ada yang enggak. Kayak gitu maksudnya. Jadi kayak kalau udah di dalam itu jelas masjid Allah, tempat sujud. Memang disiapkan hanya untuk sujud ataupun sholat cara-caranya gitu. Kemudian kalau di sini itu ada yang mengatakan masjid, ada yang mengatakan enggak. Jadi karena ini wakaf, ada yang mengatakan masjid, tapi ada yang mengatakan ini bukan cuma masjid saja, ini adalah khilafiyah, artinya bisa iya, bisa enggak. Nah, ini jangan bingung tuh. Kalau gitu kita pakai yang mana ya? Kita pakai yang mana artinya gitu. Nah, ada suatu kaidah khilaful aula rahmatal ummati. Perbedaan pendapat para ulama itu adalah rahmat bagi umatnya. Itu ada perbedaan, ada yang membolehkan, ada yang enggak, gitu kan? Kita boleh pilih. Kalau kita mau ikhtiar, berarti enggak. Tapi kalau kita mau ambil yang boleh, itu pun boleh. Di masjid boleh saja gitu. Toh kita punya dasarnya, ada hadisnya itu. Itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Gitu. Pak kurang jelas? Jawab? Ya. Sekarang doa. Marilah kita berdoa bersama-sama, mohon kepada Allah semoga ibadah kita adalah ibadah yang makbul, ibadah yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa dengan serendah mungkin bahwasanya kita meyakini bahwa kita akan diterima karena salah kita itu adalah ud'u ilallahi wa antum muqinun, bahwasanya berdoalah kepada Allah dan kalian semua itu yakin akan diganti ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya'mul fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li awladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina fid din. Allahumma nawwir qulubana biduri hidayah kaman wartal arda biduri syamsi abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-alimul hakim, al-basitul karim, al-wahhab tawab, an-nabiyatu al ghuyum. Allahumma shalli salatan taftahu lana bi fatul arifin wa tafaqqahana fid dini wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wal harami. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa 'amalin la yunfa'u wa du'a'in mustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Iya, kalau kira-kira dari saya cukup sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya baik akwal maupun afal juga ahwalnya.
Jika ada kebenaran, sesuatu yang bersyariat, mari kita jalankan bersama. Semoga menjadi amal ibadah yang makbul dan juga tidak ada kesalahan itu karena semangat kebodohan dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.